Saya sih mengkritisi semua ya, saya mengkritisi semua. Ya intinya saya tidak suka kepada penyanyi yang tidak menghargai pengarang lagu. Intinya begitu saja. Jadi harusnya penyanyi itu harus lebih banyak menghargai. Saya telepon satu-satu kok, penyanyi satu-satu. Saya WA satu-satu penyanyi udah diurus belum izinnya. Agnes nggak pernah menyakiti saya kok. Tapi kalau ada yang berpikir bahwa itu adalah Agnes versi bias, Ali Bias, itu juga salah. Karena sekarang ini kasusnya adalah Agnes versus hukum. Kemarin udah Agnes versus hakim dan dia dikalahkan oleh hakim. Sekarang Agnes versus Bareskrim. Nggak ada hubungannya sama Agnes versus Ahmad Dhani, nggak ada. Ya sebenarnya pembelajaran adab aja gitu. Bahwa semua itu nggak harus hukum. Semua itu nggak harus hukum. Bisa juga namanya etik. Karena nggak tahu ini kan yang S3 hukum nih. Filosofi doktor daripada ilmu hukum. Bener nggak bahwa etik itu di atas hukum? Betul. Etika moral. Betul. Gak apa-apa di temen Bang Mi. Pak D. Ayo Bang Nino lah. Biu, sebelah Biu. Mas Biu. Boleh. Mas Biu. Iya, sini. Mas Biu sana. Biar diapin ya. Tenang. Ayo dulu dah. Ayo. Ada yang menanggapi yang band lagi fenomenal saat ini? Ya, tadi ya. Bayar. Bayar. Katanya jangan jadi staff DPR. Pada sedikit dari Bukan berita hari ini tuh. terkait dari Agnes mau sendiri Pak D, gimana nih Pak D? Yang mana? Bareskrim, panggilan Bareskrim. Emang udah tahu Agnes? Kabarnya hari ini. Saya berarti sini. Mana Biu? Saya kan. Oh ya, yang penting ada videonya. Yang penting ada videonya ya. Ya kan? Udah di situ aja, jangan maju-maju lagi. Saya nggak aneh-aneh. Oh iya. Ya, Agnes ya, Agnes. Oke. Agnes sedikit. Apa? Bareskrim. Katanya hari ini isunya dipanggil Bareskrim. Baru isu. Kabarnya Kata siapa? kata teman-teman Kabarnya gimana Pak De atas mungkin dari pihak Agnes yang kalau kemungkinan Ini nih yang laporin bukan saya loh. ya Pak De kan tanggapannya yang Iya. apalagi kan Pak De bisa dibilang kan cukup kritisi dengan Loh, kalau saya kan hanya berbicara soal perilaku di luar hukum. Kalau kayak hukum sama Bang Minola, perilaku di luar hukum ya saya. Ya kalau Agnes adalah warga negara yang baik, dia pastinya datang kalau diminta keterangan oleh Bareskrim itu pastinya. tapi dilihat juga Pak De kayaknya cukup geram juga nih dari postingan Pak De juga cukup mengkritisi Agnes juga nih, gimana nih Pak De? Saya sih mengkritisi semua ya, saya mengkritisi semua. Ya intinya saya tidak suka kepada penyanyi yang tidak menghargai pengarang lagu. Intinya begitu saja. Jadi harusnya penyanyi itu harus lebih banyak menghargai. Saya telepon satu-satu kok, penyanyi satu-satu. Saya WA satu-satu penyanyi udah diurus belum izinnya. Izin kepada penyanyi udah diurus belum? Kalau belum diurus segera diurus daripada ada masalah di kemudian hari. Respon Kemarin Kang Arman juga sempat waktu ke Kemenkumham bersedia masuknya sama Boy. Ya, Kang Arman kan soalnya kan dia mau tanya masalah Baron kan, karena haknya dari Baron itu masih belum beres di IG. Pak De, mungkin yang terakhir dari postingan Pak De yang perihal menyinggung terkait otak udang dan otak manusia. Oh iya. Itu juga iya. gimana nih Pak De untuk klarifikasinya Pak De? Ya, jadi banyak masyarakat yang berpikir bahwa ini adalah Ahmad Dhani versus Agnes. Saya gambarkan berarti otaknya otak udang. Ini bukan Agnes sama musuh Ahmad Dhani, bukan. Saya nggak pernah ada masalah dengan Agnes. Agnes nggak pernah menyakiti saya kok. Tapi Kalau ada yang berpikir bahwa itu adalah Agnes versi bias, Ali Bias, itu juga salah. Karena sekarang ini kasusnya adalah Agnes versus hukum. Kemarin udah Agnes versus hakim dan dia dikalahkan oleh hakim.
Sekarang Agnes versus Bareskrim, nggak ada hubungannya sama Agnes versus Ahmad Dhani, nggak ada. Tapi terkait postingan itu sempat ada komenan dari Agnes sendiri nggak sih, atau melalui chat by WA gitu? Karena ada pencatatan nama dia juga nih di postingan Pak Ade. Ya nggak perlu dikomenin juga. Itu kan bukan ngomongin dia, ngomongin orang-orang yang berpikir bahwa ini adalah Agnes versus saya. Kan Agnes kan juga nggak mau. Agnes kan juga sudah self-claimer bahwa ini bukan penyanyi versus pencipta lagu. Saya jelaskan juga bahwa ini juga bukan Agnes versus Ahmad Dhani, bukan Agnes versus Ari Bias. Kemarin Agnes versus Hakim dan Agnes kalah, divonis bersalah. Sekarang Agnes versus Bareskrim. Nanti lama-lama Agnes versus P21. Agnes versus jaksa nantinya gitu. Nanti balik lagi Agnes versus pengadilan negeri. Udah nggak ada hubungan dengan Ahmad Dhani, jauh. Pak De, mungkin terkait yang di podcast Mas Dedi kan sempat memblow up yang kita tidak tahu awam yang soal video permintaan Pak De ke Agnes itu gimana sih Pak De sebenarnya? Saya minta video ke semua orang. Agnes saja GR dipikir saya minta video ke dia doang. Saya minta video ke semua orang. Raffi ngasih video, Raffi Ahmad. Ariel ngasih video. Biasa aja kan, namanya juga teman. Tapi hubungan terakhir atau ketemu Agnes kalau Pak Ade sendiri kapan? Masuk Udah lama, saya udah lama nggak ketemu. Tapi dengan adanya ini banyak masyarakat menilai bahwa permasalahan ini malah menyangkut ke Pak Ade juga. Nah itu otak udang. Itu otak udang. Itu otak udang berarti. Tadi sempat ngasih 75 juta untuk itu. Apakah jadi pembelajaran untuk pencipta dan... Iya, sebenarnya pembelajaran adab aja gitu. Bahwa semua itu nggak harus hukum. Semua itu nggak harus hukum. Bisa juga namanya etik. Karena nggak tahu nih kan yang S3 hukum nih. Filosofi doktor daripada ilmu hukum. Bener nggak bahwa etik itu di atas hukum? Etika moral. Betul. Salah satu sentilan juga nggak sih Pak De untuk kepada musisi ini untuk lebih ingat kepada pencipta Penyanyi. Penyanyi mungkin. Jangan sampai adabnya Agnes ini ditiru oleh yang muda-muda. Karena adabnya Agnes ini tidak baik kepada pencipta lagu. Harus saya kasih tahu ya. Harus saya kasih tahu. Melihat Agnes juga bisa dibilang tuh lebih milih klarifikasi melalui podcast daripada langsung nih kepada Bang Ari gitu, ibaratnya menyelesaikan. Makanya itu nanti kalau misalnya sampai P21, seandainya sampai masuk pengadilan negeri, ya nanti bukti-buktinya dikumpulin lagi untuk dijelaskan kepada hakim. Nggak usah dijelaskan kepada Deddy Corbuzier kan nggak tahu apa-apa. Mas Dhani kemarin sempat meminta Marcel untuk tidak berkomentar masalah ini, mungkin seperti apa? Nggak cuma minta Marcel, semua yang masih S1 nggak usah komen lagi. Yang masih S1 nggak usah komen. Alasannya apa sih? Ya karena belum ahli. Belum ahli. Berarti memang belum kompeten. Sekedar S1 itu belum ahli. Kalau mau komen ya di pengadilan nanti bela Agnes, gitu. Bener nggak Bang? Iya. Kalau mau bela Agnes di pengadilan, yang merasa paham hukum ya. Berarti untuk kedepannya Mas Dhani maksudnya turut mengawal kasus ini ya Mas? Oh, nggak cuma kasus ini. Sebentar lagi ada kasus baru nanti. Minggu depan kita jumpa pers. Apa tuh? Apa tuh Pak De? Mungkin bisa Iya di Pak De? dong. Yang pertama kan Agnes sudah. Satu lagi juga penyanyi sangat terkenal. Kita tunggu minggu depan. Oke.